otak adalah salah satu organ yang paling penting untuk manusia. Jelas saja, karena otak adalah pihak yang mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh, mulai dari proses rangsangan indera, mengatur detak jantung, aliran darah, menyimpan memori, dan mengatur psikologis kita. Secara kasar, otaklah yang membentuk diri kita saat ini. Otak adalah muara dari semua reseptor saraf di tubuh kita, termasuk reseptor rasa sakit. Namun, ternyata organ tersebut tak dapat merasakan sakit. Itulah kenapa ada beberapa operasi otak yang bisa dilakukan tanpa bius total. Banyak orang yang menganggap bahwa sakit kepala disebabkan oleh otak. Inilah anggapan yang salah, karena sebenarnya rasa sakit tersebut berasal dari organ yang mengelilingi otak, misalnya adalah otot, kulit, dan bahkan pembuluh darah. Jadi otak tidak bisa merasakan yang namanya sakit. Otak manusia hanya berkontribusi terhadap 3% dari berat badan. Akan tetapi, ia menerima sekitar 30% darah beroksigen dari jantung. Kenapa demikian? Karena agar untuk dapat berfungsi dengan baik, organ tersebut tidak boleh sekalipun kekurangan oksigen. Jika tidak, kita akan pingsan atau bahkan mati. Tak hanya itu, oksigen juga menjaga agar otak kita dapat merespon semua rangsangan dengan cepat. Maka dari itu, jika kita keluar angkasa dan kehabisan oksigen, maka kita akan meninggoy. Otak kita akan selalu aktif bahkan ketika saat kita tertidur. Ternyata organ ini tetap bekerja untuk membuat kita rileks dan memasuki fase-fase tidur. Tak hanya itu, gelombang otak jauh lebih aktif karena ia memproduksi gelombang theta untuk membentuk mimpi. Jadi berbeda dengan saat kita sadar, otak menghasilkan gelombang beta dan alfa yang ukurannya jauh lebih kecil. Neuron atau sel saraf adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk menyalurkan impuls listrik akibat rangsangan. Ada beberapa fungsi yang dipegang oleh sel tersebut. Di antaranya adalah memproses rangsangan indera, gerakan, serta tempat menyimpan memori. Kita memang telah memilikinya sejak lahir, tetapi otak memproduksi neuron baru seiring bertambahnya usia. Proses tersebut disebut dengan neuron genesis. Untuk memperlancar proses tersebut, kita harus tidur dengan cukup, berolahraga, dan makan makanan sehat. Sebenarnya, sulit sekali untuk mengukur kapasitas otak kita. Akan tetapi, otak manusia terdiri dari 1 miliar neuron. Setiap neuron membentuk ribuan koneksi dengan satu sama lain. Kombinasi tersebut ditunjukkan agar sel saraf itu bisa menyimpan banyak memori dalam satu waktu. Jadi kita tidak akan kehabisan kapasitas. Operasi saraf ini sangat langka dan biasanya hanya dilakukan untuk pasien yang mengalami kejang parah. Prosedur ini berhasil mengurangi kejang pada pasien hingga 90%. Selain itu, prosedur ini tidak banyak mempengaruhi kepribadian dan juga memori pasien. Jadi kita bisa menghilangkan setengah bagian dari otak kita tanpa adanya efek yang berarti. Otak kita bisa membuat kita dapat melihat dengan telinga. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh para tunanetra. Karena satu inderanya tidak berfungsi, otak pun mengaktifkan kemampuan lain yang disebut sebagai neuroplasticity. Ada sebuah penelitian pembandingan kinerja otak antara tunanetra dan juga orang dengan penglihatan normal. Mereka menemukan para tunanetra, di mana bagian otak yang biasa memproses informasi dari mata terhubung dengan bagian yang menerima informasi dari telinga. Ini artinya pendengaran menjadi lebih sensitif. Selain yang telah disebutkan, sebenarnya masih ada banyak hal-hal yang menarik dari otak kita. Biasakan memulai hidup sehat dan juga jaga tubuh serta kinerja otak. Tetaplah berpikir dan juga mengasah otak dengan keterampilan dan juga bakat-bakat baik itu seni maupun logika. Tetaplah berinovasi dan menciptakan sebuah hal-hal yang besar.